Bayangkan Anda sedang berada di dalam sebuah pesawat yang terbang ribuan meter di atas permukaan bumi. Semua terlihat normal. Penumpang duduk tenang, pramugari melayani seperti biasa. Mesin pesawat berdengung stabil menuju Eropa. Namun di salah satu kursi, seorang aktivis hak asasi manusia tengah berjuang melawan rasa sakit luar biasa. Tubuhnya melemah, ia muntah berkali-kali. Tak seorang pun tahu bahwa racun mematikan sedang bekerja di dalam tubuhnya. Beberapa jam kemudian, pria itu meninggal di udara. Namanya Munir Said Thalib. Bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit mendadak, tapi karena diracun secara sistematis dalam sebuah penerbangan internasional. Hingga hari ini, lebih dari 2 dekade setelah kematiannya, pada 7 September 2004, pertanyaan terbesar masih menggantung di langit yang sama, tempat ia menghembuskan napas terakhirnya. Siapa sebenarnya dalang intelektual di balik pembunuhan Munir? Kasus Munir bukan sekadar kisah kematian seorang aktivis. Ini adalah salah satu misteri politik dan hukum paling gelap dalam sejarah Indonesia modern. Sebuah kasus yang menyentuh nama-nama besar, membuka dugaan keterlibatan institusi negara, namun tak pernah benar-benar mencapai titik terang. Semua bermula pada 6 September 2004. Munir berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studi pasca sarjana. Sebagai salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia, Munir dikenal berani membongkar berbagai kasus sensitif, mulai dari penculikan aktivis, kekerasan negara, hingga pelanggaran HAM berat yang melibatkan aparat keamanan. Ia tahu perjuangannya tidak selalu aman, tapi mungkin bahkan Munir sendiri tak pernah membayangkan bahwa ancaman itu akan datang di tempat yang begitu tertutup, di dalam pesawat komersial milik negara. Dalam perjalanan, pesawat Garuda Indonesia GA974 sempat transit di Bandara Changi, Singapura. Di sana, Munir sempat duduk di sebuah kafe dan meminum jus jeruk. Tak ada yang tampak mencurigakan. Namun beberapa jam setelah pesawat kembali lepas landas menuju Amsterdam, kondisi Munir mendadak memburuk. Ia mengalami mual hebat, muntah berkali-kali, dan diare parah. Seorang dokter yang kebetulan menjadi penumpang sempat memberikan pertolongan. Tapi kondisi Munir terus menurun. Di tengah penerbangan, ketika pesawat melintasi wilayah udara Rumania, Munir meninggal dunia. Awalnya kematiannya menimbulkan tanda tanya. Banyak yang menduga ia mengalami gangguan kesehatan mendadak. Namun 2 bulan kemudian, hasil otopsi dari otoritas Belanda mengungkap fakta mengejutkan. Di dalam tubuh Munir ditemukan arsenik dalam dosis mematikan. Munir dipastikan tewas karena diracun. Indonesia pun gempar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus ini. Harapan publik membuncah. Banyak yang percaya pelaku dan dalang di balik pembunuhan ini akan segera terungkap. Penyelidikan kemudian mengarah pada nama Polikarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda Indonesia yang secara misterius berada dalam penerbangan yang sama, meski sedang tidak bertugas. Fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa Polikarpus memiliki akses yang memungkinkan dirinya berinteraksi dengan Munir. Ia akhirnya terbukti terlibat dalam pembunuhan itu dan divonis 14 tahun penjara setelah sempat lolos dari jerat hukum. Namun hukuman terhadap Polikarpus justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah mungkin seorang pilot bertindak sendiri dalam operasi pembunuhan yang begitu rapi? Nama lain kemudian muncul, Indra Setiawan, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, yang divonis 1 tahun penjara
karena memalsukan surat tugas Polikarpus agar bisa ikut dalam penerbangan tersebut. Lalu muncul sosok Mujdi Purwopranjono, mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara atau BIN. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan diadili karena diduga memiliki keterkaitan dengan pembunuhan Munir. Namun pengadilan memutuskan membebaskannya. Sejak saat itu kasus Munir seolah berjalan di tempat. Yang lebih mengejutkan, dokumen hasil investigasi tim pencari fakta yang diserahkan kepada pemerintah pada tahun 2005 tidak pernah diumumkan secara resmi kepada publik. Bahkan salinannya disebut hilang. Hilang, sebuah kata yang sulit diterima dalam kasus sebesar ini. Bagi banyak orang, hilangnya dokumen itu justru memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Hingga hari ini istri Munir, Suciwati, bersama para pegiat HAM terus menuntut keadilan. Mereka meminta negara membuka kembali kasus ini, mengungkap siapa otak sebenarnya, dan menetapkan pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Namun waktu terus berjalan, pelaku lapangan sudah dihukum, nama-nama besar sudah diperiksa, tetapi dalang intelektualnya tetap seperti bayangan. Tak terlihat, tak tersentuh. Munir pernah memperjuangkan suara mereka yang dibungkam. Ironisnya, setelah kematiannya, justru kebenaran tentang dirinya yang seperti ikut dibungkam. Ia meninggal di langit Eropa, di dalam kabin pesawat yang semestinya membawa harapan baru untuk masa depannya. Tapi 20 tahun kemudian, Indonesia masih belum bisa menjawab satu pertanyaan sederhana. Siapa yang sebenarnya takut pada Munir sampai harus memastikan ia tak pernah sampai di tujuan?